Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas soal-soal matematika dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mailuna Della dengan NIM 2514070048. Di video ini saya akan membahas materi-materi yang pertama, geometri bangun ruang. Kedua, kesejajaran dan kesebangunan. Ketiga, satuan pengukuran. Keempat, waktu, jarak, dan kecepatan. 5. Penyajian data. Keenam, pemustaan data. Contoh soal pertama, diketahui volume sebuah kubus 2744 cm3. Luas permukaan kubus tersebut adalah. Dan contoh soal kedua, saya ambil bangun ruang prisma. Soalnya, jika suatu prisma mempunyai volume 5625 cm dan luas alas 45 cm, maka tinggi prisma tersebut adalah. Jawaban nomor 1, ditanyakan kubus, luas permukaan kubus, sedangkan kita hanya mengetahui volume kubus yaitu 2744 cm3. Untuk mengetahui luas permukaan kubus, kita harus mencari sisi-sisi kubusnya tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi atau sisi kubik. Volume yaitu 2744 sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Sisi pindah ruas sama dengan akar dari 2744 adalah 14 cm. Karena kita sudah mendapatkan nilai sisi, jadi kita langsung saja masuk rumus luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Luas permukaan sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Kita mendapatkan sisi tadi 14, jadi 14 kuadrat. Luas permukaan sama dengan 6 dikali 14 kuadrat, yaitu 6 dikali 196. 196 itu hasilnya dari 14 kuadrat. Jadi 6 dikali 196 hasilnya 1176 cm kuadrat. Lanjut teman-teman semuanya untuk menjawab soal nomor 2, yaitu prisma. Prisma tadi kita mendapatkan volumenya 5625 cm dan luas alasnya 45 cm. Prisma tersebut menanyakan tinggi prisma. Jadi langsung saja kita masukkan rumus tinggi prisma sama dengan volume prisma dibagi luas alas prisma. Karena tinggi prisma ditanyakan, jadi kita masuk saja volume 5625 cm per 45 cm kuadrat. Jadi 5625 dibagi dengan 45 dapat menghasilkan 125 cm. Jadi nilai tinggi prisma 125 cm. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua itu masih geometri bangun ruang, tapi membahas limas dan kerucut. Lanjut, kita kasih contoh soal 1 tentang materi limas. Limas, sebuah limas segi 4 mempunyai bentuk alas persegi panjang dengan ukuran panjangnya 12 cm dan lebarnya 10 cm. Jika tinggi limas adalah 5 cm, berapakah volume limas segi 4 tersebut? Nah, contoh soal yang kedua yaitu kerucut. Sebuah kerucut tingginya 15 cm. Jika volume kerucut tersebut 6930 cm3, maka diameter kerucut tersebut adalah titik-titik cm. Nah, jawaban pertama, untuk mengetahui volume limas tersebut, kita harus mengetahui luas alas limas tersebut. Dengan mencari luas alasnya, kita harus ketahui panjang dan lebarnya. Sama-sama kita ketahui panjang limas adalah 12 cm dan lebar limas adalah 10 cm. Langsung saja kita masuk rumus luas alas limas sama dengan panjang limas dikali lebar limas. Panjang limas 12 cm dikali lebar limas 10 cm, hasilnya 120 cm kuadrat. Jadi itulah hasil luas alas limas 120 cm kuadrat. Karena kita sudah mendapatkan luas alas limas yaitu 120 cm, jadi langsung saja kita masuk ke rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kita mendapatkan 120 cm dan tingginya kita mengetahui 5 cm karena dari soal. Jadi langsung saja kita masuk ke rumus volume sama dengan 1/3 dikali dengan 120 cm dikali dengan 5 cm.
Jadi 1/3 karena 120 bisa dibagi dengan 3, maka mendapatkan hasil 40 cm. Jadi 1 dikali 40 cm yaitu menghasilkan 40 cm dikali dengan 5. 40 dikali 5 maka menghasilkan dapat 200 cm. Itulah volume limas kita. Teman-teman, untuk menjawab yang kedua yaitu volume kerucut. Langsung saja kita masuk ke rumus. Volume sama dengan 1/3 dikali dengan pi dikali dengan jari-jari kuadrat dikali dengan T. T yaitu tinggi. Sedangkan pi itu kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, volume kita mendapatkan nilai dari soal 6.930. 6.930 sama dengan 1/3 dikali 22/7. Karena pi kita menggunakan 22/7 dikali dengan jari-jari dikali dengan 15. 15 itu kita dapat dari soal yaitu tingginya. 6.930 sama dengan 22/7. Kenapa nggak dibuat 1/3 lagi? Karena 1/3 sudah dibagikan dengan 15. 15 dibagi dengan 3 yaitu sama dengan 5. 22/7 dikali R kuadrat dikali dengan 5. Nah, 5 tersebut hasil dari 15 dibagi 3. Pindah ruas. Jari-jari kuadrat sama dengan 6.930 dikali dengan 7 per 22 dikali dengan 5. Jari-jari kuadrat sama dengan 48.510 dihasilkan dari 6.930 dikali dengan 7 per 110. 110 dihasilkan dari 22 dikali 5. Nah, jari-jari kuadrat mendapatkan hasil 441. 441 tersebut dihasilkan dari 48.510 dibagi dengan 110. Nah, karena jari-jari kuadrat, jadi kita akarkan jari sama dengan akar dari 441 adalah 21. Jadi, jari-jari tersebut mendapatkan hasil 21 cm. Nah, sedangkan kerucut itu menanyakan diameternya. Karena untuk mencari diameter itu harus ketahui jari-jarinya tersebut, dan kita sudah mendapatkan hasil jari-jari 21 cm. Jadi langsung saja kita masuk ke rumus diameter kerucut. Rumusnya diameter sama dengan 2 dikali dengan jari-jari. Diameter sama dengan 2 dikali 21 sama dengan 42 cm, dan itulah hasil diameter kerucut kita. Baik teman-teman, kita lanjut contoh soal materi yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal bangunan trapesium dan segitiga seperti gambar di samping berikut. Contoh soal pertama, jika dua buah trapesium pada gambar di samping sebangunan, maka nilai X adalah. Nah, ditanya di sini kan nilai X. Sebelum kita mencari nilai X, kita harus menentukan perbandingan sisi yang bersejajaran dulu, yaitu 14/8 sama dengan X per 5. Nah, untuk menyelesaikan persamaan untuk nilai X dapat disederhanakan dan diselesaikan dengan perkalian silang. Nah, 7/4 itu hasil dari 14 dibagi dengan 2, 8 dibagi dengan 2. Nah, cara pembagian ini berapa pembagian 14, begitu juga dengan pembagian 8. Maka hasilnya 14 dibagi 2 mendapatkan 7, 8 dibagi 2 mendapatkan 4. Nah, kenapa X sama 5 tidak dibagi dengan 2? Karena itu untuk porsi mereka beda-beda. X tidak ada nilai, sedangkan 5 diturunkan saja. Nah, pindah perkalian silang, 7 dikali dengan 5 sama dengan 4 dikalikan dengan X. 7 dikalikan 5 dapat menghasilkan 35 sama dengan 4X. Karena kita lakukan pindah ruas lagi. X sama dengan 35/4, maka menghasilkan nilai X 8,75. Baik teman-teman, seperti teman-teman lihat secara bersama untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang DB. Jadi kita mencari panjang DB. Untuk mencari panjang DB, kita harus melakukan perbandingan yang relevan. AD per AB sama dengan DE per BC. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui, yaitu menggantikan nilai-nilai yang diketahui dalam persamaan perbandingan. 10, ibarat kita menggunakan 10/10 tambah X sama dengan 8/12. Sederhanakan pecahan di ruas kanan, yaitu 10/10 tambah X sama dengan 2/3. Lakukan perkalian silang, 10 dikali 3 sama dengan 2X
buka kurung, 10 ditambah X tutup kurung. Maka 10 dikali 3 menghasilkan 30 dan 20 ditambah 2X. Cara selanjutnya, kedua ruas tersebut kita kurangi dengan 20. 30 dikurang 20 mendapatkan nilai 2X. 10 sama dengan 2X. Dan bagi kedua ruas dengan 2, X sama dengan 5. Jadi panjang DB adalah 5 cm yang sama-sama kita ketahui. Karena kita sudah membahas geometri bangun ruang, jadi kita maksud ke materi selanjutnya, satuan pengukuran. Nah, di sini kita mengambil contoh seperti teman-teman lihat dan ketahui. Siva mempunyai pita sepanjang 5,5 meter, kemudian diminta oleh adiknya sepanjang 35 desimeter dan oleh kakak diberi 450 cm. Berapa meter panjang pita Siva sekarang? Dan untuk contoh soal kedua, suatu wadah kosong dapat mempunyai air 3 desimeter apabila suatu gelas berisi 250 ml air. Berapa gelas yang dibutuhkan untuk mengisi wadah tersebut? Oke teman-teman semuanya, untuk menjawab soal pertama yaitu melakukan tahap konversi semua satuan panjang tersebut. Seperti pita awalnya Siva itu 5,5 meter, terus diminta otomatis dikurangi 35 desimeter sama dengan 35 dikali 0,1 meter sama dengan 3,5 meter. Terus diberi kakaknya diberi otomatis ditambah 450 cm sama dengan 450 dikali 0,01 meter sama dengan 4,5 meter. Step yang kedua itu kita harus hitung panjang pita Siva sekarang, karena dia bertanyakan panjang pita Siva sekarang. Panjang pita awal dikurang diminta adik ditambah diberi kakak, yaitu pita awalnya 5,5 meter dikurang dengan diminta adik itu sepanjang 3,5 meter ditambah 4,5 meter diberi kakaknya, yaitu hasil pita Siva sekarang 6,5 meter. Itulah jawaban nomor 1. Untuk jawaban yang nomor 2, untuk mencari jawaban nomor 2 teman-teman, sama dengan mencari nomor 1, kita harus mengkonversi satuan volume, yaitu 3 desimeter kubik sama dengan 3 dikali dengan 1000 ml sama dengan 3000 ml. Menghitung jumlah gelas, karena dia mencari jumlah gelas. Menghitung jumlah gelas dengan menggunakan rumus, jumlah gelas sama dengan volume wadah dikurang volume per gelas. Volume wadah kita menghasilkan 3000, sedangkan volume per gelas kita menghasilkan kita dapat dari 250 ml. 3000 dibagi 250 ml menjadi 12 gelas. Jadi teman-teman semuanya, kita memperoleh jumlah gelas yaitu 12. Baik teman-teman semuanya, karena kita sudah membahas materi satuan pengukuran, kita lanjut ke materi berikutnya, waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, soal pertama sama-sama kita baca, sebuah mobil menempuh jarak 45 km dalam waktu 50 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata? Contoh soal yang kedua, seorang pengantar paket melakukan perjalanan dari kota X ke kota Y sejauh 90 km. Pada 30 km pertama, ia melaju dengan kecepatan 45 km per jam. Pada sisi perjalanan, ia meningkatkan kecepatan hingga 60 km per jam. Hitunglah total waktu tempuh pengantar paket tersebut. Oke teman-teman, untuk menjawab soal nomor 1 tadi, kita harus melakukan konversi waktu ke jam. Waktu sama dengan 50 menit per 60 menit per jam, sama dengan 5 per 6 jam. Yang kedua, menghitung kecepatan rata-rata. Menghitung kecepatan rata-rata, kita menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi, kecepatan kita menggunakan lambang V, jarak kita menggunakan S, sedangkan waktu kita menggunakan T. Nah, kecepatan sama dengan 45 km per 5 per 6 jam. Kecepatan sama dengan 45 km dikali 6 per 5 jam. Kecepatan sama dengan 270. 270 dihasilkan dari 45 dikali dengan 6, maka menghasilkan 270 km per jam per 5.
volume sama dengan 54 km per jam. Karena soal nomor 2 dia menanyakan waktu tempuh, jadi kita menggunakan rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan. Waktu sama dengan jaraknya 30 km, sedangkan kecepatannya 40 km per jam. 30 per 45 jam. Karena kenapa tidak menggunakan kilometer? Kilometer kita bagi dengan 3 km, jadi kilometernya hilang, habis. Waktu sama dengan 2 per 3. Jadi teman-teman, waktu pertama yang kita peroleh 2 per 3 jam. Selanjutnya kita hitung sisa jarak perjalanan. Sisa jarak sama dengan 90 km dikurang 30 km, yaitu menghasilkan 60 km. Selanjutnya, hitung waktu tempuh untuk sisa perjalanan. Waktu 2 sama dengan sisa jarak dibagi dengan kecepatan. Waktu 2 sama dengan 60 km per 60 km per jam. Jadi menghasilkan 1 jam. Setelah kita menghasilkan sisa waktu untuk sisa perjalanan 1 jam, kita lanjut hitung total waktu tempuh. Dengan menggunakan rumus, total waktu sama dengan waktu pertama ditambah dengan waktu kedua, sama dengan 2 per 3 jam ditambah 1 jam. Maka total hasilnya 2 per 3 jam atau 1 jam 40 menit. Itulah hasilnya 1 jam 40 menit, teman-teman. Penyajian data. Untuk contoh soal pertama, kita baca sama-sama. Untuk membangun gedung sekolah, maka anggaran sebesar 110 juta rupiah dibagi-bagi untuk pembayaran ahli perancangan bangunan, pembelian tanah, upah kerja, beli bangunan. Jika dalam diagram lingkaran, untuk beli bahan bangunan digambarkan dengan juri tersebut 122,4 derajat, maka besarnya anggaran untuk membeli bahan bangunan adalah, contoh soal kedua, yaitu jumlah bayi yang lahir dari tahun ke tahun mulai tahun 1903 di Kecamatan Kartanegara disajikan dalam tabel berikut. Dibuatlah dalam bentuk diagram garis. Untuk mengetahui tabel, ayo teman-teman kita lihat secara bersama. Pada tahun 1993, jumlah bayi yang lahir 70. Pada tahun 1994, jumlah bayi yang lahir 80. Untuk tahun 1995, jumlah bayi yang lahir 92. 1996, jumlah lahir yang bayi 75. 1997, yang lahir 60, 1998 55, 1999 45. Baik teman-teman semuanya, kita akan membahas satu persatu. Contoh soal pertama yaitu hitunglah rasio sudut bahan bangunan terhadap total lingkaran. Rumus rasio sama dengan sudut bahan bangunan per total sudut lingkaran sama dengan 122,4 derajat dibagi dengan 360 derajat. X rasio dengan total anggaran keseluruhan anggaran bahan bangunan sama dengan rasio dikali dengan total bangunan sama dengan 122,4 per 360 derajat dikali 110 juta rupiah sama dengan 0,34 dihasilkan dari 122,4 per 360 derajat dikali dengan 110 juta rupiah sama dengan 37.400 rupiah. Jadi teman-teman semuanya, besarnya anggaran untuk membeli bahan bangunan dapat kita ketahui 37.400.000 rupiah. Teman-teman semuanya, untuk menjawab soal yang kedua, kita harus ketahui dulu apa sih diagram garis gitu kan. Diagram garis adalah bentuk penyajian data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data pada bidang koordinat. Diagram garis atau diagram ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau pertimbangan atau perubahan data dari waktu ke waktu secara jelas. Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya yang seperti tabel berikut. Kita membuatkan diagram garis harus membuat koordinatnya dulu. Posisi tahun kita taruh yang paling bawah yaitu mendatar jumlah bayi yang lahir, kita taruh yang di atas yaitu pada posisi yang tegak seperti gambar di samping. Nah, misalnya pada tahun 1993 jumlah bayi yang lahir 70. Nah, titik
70 itu harus sejajar dan selurus sama tahun 1993 dan 70. Begitupun untuk tahun-tahun sampai tahun 1999. Nah, untuk titik-titik yang kita hasilkan, yang kita sesuaikan, maka sambungkan dengan seperti berbentuk garis. Nah, itulah disebut dengan diagram baris seperti jawaban di samping. Baik teman-teman semuanya, karena kita sudah membahas dengan materi penyajian data, selanjutnya kita membahas materi terakhir yaitu pemusatan data. Pemusatan data kita ambil 2 contoh juga. Contoh yang pertama sama-sama kita baca dan kita pahami dan kita simak. Data berat badan kilogram 5 siswa adalah 45, 50, 48, 47, 50. Dan untuk contoh soal yang kedua, berapakah nilai modus dari data berikut? Langsung saja, nilai modus dari data 7, 2, 5, 3, 2, 4, 2, 8, 5, 9. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita harus menghitung jumlah data keseluruhannya. Jumlah data sama dengan 45 ditambah 50 ditambah 48 ditambah 47 ditambah 50 menghasilkan 240. Nah, banyak data kita, banyaknya 5. Untuk mencari jawabannya, kita harus jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data total keseluruhan yang telah kita hitung 240. 240 itu dibagi dengan 5, banyak data. Jadi untuk meannya yaitu 48 kg. 48 kg itu kita hasilkan dari 240 dibagi dengan 5. Untuk jawaban yang ke soal nomor 2, yaitu kita harus menfrekuensinya dulu kemunculan. Kita lihat dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil dari data tersebut adalah 2. 2 berapa kali munculnya, yaitu adalah 3. 3 kali dia muncul di antara 7 dan 5, di antara 3 dan 4, di antara 4 dan 8. 3 munculnya 2. Sedangkan angka yang terkecil setelah itu adalah 3. 3 satu kali muncul yaitu berada di posisi 5 antara 2. Nah, untuk yang keempat, satu kali juga yang muncul dari posisi 2 ke 2. Dan untuk yang ke selanjutnya, 5 munculnya 2 kali. Nah, antara 2 antara 3 dan 8 antara 9. Setelah 5 yaitu 6. 6 tidak ada, kita skip jadi 7. 7 berapa kali dia muncul? Satu kali, yaitu di awal data. Terus setelah 7, 8. 8 munculnya di posisi 2 antara 5. Sedangkan 9 munculnya satu kali, yaitu paling akhir. Nah, data yang terkecil dan terbesar sudah kita ketahui. Jadi, yang paling banyak muncul di antara data-data tersebut adalah 2. Karena angka 2 adalah angka yang sering muncul, maka nilai modusnya adalah 2. Karena kita sudah ketahui sebelumnya nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 2. Sekian penjelasan materi matematika yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan memahami proses pembelajaran teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.